wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi perbaikan kualitas dan reduksi biaya. Tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah manajemen mutu terpadu dengan dosen pengampu Nandang SEMM. Slide pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Perbaikan kualitas melalui Kaizen. Proses peningkatan kualitas merupakan komitmen untuk perbaikan yang melibatkan secara seimbang antara aspek manusia atau motivasi dan aspek teknologi atau teknik. Kaizen pada dasarnya merupakan suatu kesatuan pandangan yang komprehensif dan terintegrasi yang bertujuan untuk melakukan pelaksanaan perbaikan secara terus-menerus. Semangat Kaizen berpandangan kepada pandangan berikut. Hari ini harus lebih baik dari kemarin, tidak boleh ada satu hari pun yang lewat tanpa perbaikan. Masalah yang timbul merupakan kesempatan untuk melaksanakan perbaikan atau peningkatan. Next. Menurut Profesor Yoshinobu Nayatami dari Universitas Osaka, Jepang, penerapan Kaizen dalam manajemen kualitas akan memberikan dampak positif sebagai berikut. 1. Setiap orang akan mampu menemukan masalah lebih cepat. 2. Setiap orang akan memberikan perhatian dan penekanan pada tahap perencanaan. 3. Mendukung cara berpikir yang berorientasi pada proses. 4. Setiap orang akan berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan mendesak untuk diselesaikan. 5. Setiap orang akan berpartisipasi dan membangun sistem yang baru. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Erna. Jika Anda menerapkan filsafat Kaizen pada organisasi Anda, berarti semua aspek dalam organisasi harus terus berkembang setiap saat, baik prosesnya, praktik, manajemennya, dan tentu saja orang-orang yang melaksanakan itu semua. Konsep Kaizen yang menyeluruh dalam proses bisnis, yang pertama, sistem nilai Kaizen, yaitu sistem nilai Kaizen, perbaikan terus-menerus atas semua hal di semua tingkat, sepanjang waktu, semua strategi untuk mencapai kejatuhan ini di bawah payung Kaizen selamanya. Yang kedua, peran top manajemen, yaitu bertanggung jawab untuk menetapkan Kaizen sebagai strategi perusahaan yang utama dan kegiatan lainnya seperti mengkomunikasikan komitmen organisasi ke semua tingkat, mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk implementasi Kaizen. Yang ketiga, peran manajer menengah, yaitu memiliki tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan Kaizen yang ditetapkan oleh top manajemen. Yang keempat, peran pengawas, bertanggung jawab untuk menerapkan pendekatan Kaizen dalam peran fungsional mereka. Yang kelima, peran karyawan, yaitu bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam Kaizen dalam kerjasama tim, membuat saran Kaizen, melakukan kegiatan perbaikan diri secara terus-menerus, terus meningkatkan keterampilan kerja mereka melalui pendidikan dan pelatihan, dan terus memperbesar pekerja mereka melalui pelatihan lintas fungsional. Next. Langkah-langkah program perbaikan kualitas. Yang pertama, memilih dan menetapkan program perbaikan kualitas. 2. Mengemukakan mengapa memilih program itu. 3. Melaksanakan analisis situasi melalui pengamatan situasional. Yang keempat, melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu. Yang kelima, melakukan analisis data. Yang keenam, menetapkan rencana perbaikan melalui penetapan sasaran perbaikan kualitas. Yang ketujuh, melaksanakan program perbaikan selama waktu tertentu. Yang kedelapan, melakukan studi penilaian terhadap perbaikan kualitas itu. Yang sembilan, mengambil tindakan berupa tindakan korektif atas penyimpangan yang terjadi atau standarisasi terhadap aktivitas yang sesuai.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Tian. Strategi reduksi biaya. Menurut Dr. Edward, seorang guru manajemen kualitas dari Amerika Serikat mengemukakan suatu reaksi berantai yang dikenal sebagai reaksi ranting Deming. Menurut Deming, setiap upaya perbaikan kualitas akan membuat proses dan sistem industri menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Produktivitas total industri secara keseluruhan akan meningkat karena pemborosan dan inefisiensi akan berkurang. Pelanggan akan memperoleh produk-produk industri yang berkualitas tinggi pada tingkat biaya per unit yang menurun secara terus-menerus. Seseorang yang memperoleh produk berkualitas tinggi pada tingkat harga yang kompetitif akan meningkat. Hal ini pada akhirnya akan memperluas pasar yang berarti akan meningkatkan pangsa pasar atau market share. Apabila industri itu tetap dalam bisnis, perbaikan kualitas akan meningkat kesempatan kerja serta meningkatkan pengambilan investasi. Terdapat perbedaan strategi yang mendasar antara industri tradisional dan modern dalam melakukan reduksi biaya dalam sistem industri. Konsep pemborosan terbagi menjadi 3 konsep, yaitu 1. Pemborosan pada input, yang kedua pemborosan pada proses, yang ketiga pemborosan pada output. Dah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Janter. Oke, evaluasi sistem biaya perusahaan. Untuk keperluan evaluasi sistem biaya perusahaan, kita membutuhkan suatu standar penilaian dalam konteks pengukuran aktivitas program reduksi biaya terus-menerus melalui perbaikan kualitas. Kita dapat menggunakan 2 indikator utama, yaitu 1, biaya standar dan varians. Biaya standar merupakan biaya per unit yang harus disediakan oleh perusahaan untuk satu unit produk, barang atau jasa. Biaya kegagalan atau internal dan eksternal dalam konsep biaya kualitas, pada dasarnya biaya kualitas dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu biaya kegagalan internal, eksternal, biaya penilaian atau appraisal cost, biaya pencegahan atau prevention cost. Biaya kegagalan internal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan. Untuk biaya eksternal terjadi karena produk dan jasa yang dihasilkan gagal memenuhi persyaratan atau tidak memuaskan kebutuhan pelanggan setelah produk ditampilkan kepada pelanggan. 3. Untuk biaya penilaian atau appraisal cost terjadi untuk menentukan apakah produk dan jasa telah sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, biaya pencegahan atau prevention cost terjadi untuk mencegah kualitas yang buruk pada produk atau jasa yang dihasilkan. Sejalan dengan peningkatan biaya pencegahan, kita mengharapkan biaya kegagalan turun. Dan quality cost program. Ada 2, yaitu program biaya kualitas dan keuntungan program biaya kualitas. Untuk program biaya kualitas adalah sebuah sistem yang komprehensif yang mengkuantifikasi besarnya masalah kualitas terkait dengan biaya-biaya di dalamnya. Untuk keuntungan program biaya kualitas, identifikasi biaya tersembunyi di area-area fungsional.
Jadi itulah presentasi dari kami kelompok 7 yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat. Ci, tutup, Ci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.